Virus corona adalah virus yang sangat mematikan. Penyebarannya sangat cepat. Di negara kita, dampak virus ini sudah banyak menimbulkan kepedihan. Perlu usaha bersama untuk melawan virus ini. Para dokter dan tenaga medis telah mengorbankan waktu, pikiran, tenaga, serta nyawa mereka. Selayaknya kita memberikan penghargaan kepada para tenaga medis. Engkau adalah pahlawan kemanusiaan. Bersatu melawan COVID-19. Sebenarnya banyak keresahan yang kita alami, baik itu tenaga medis yang langsung melayani pasien COVID dan yang tidak langsung melayani pasien COVID. Halo para sahabat GKI, jumpa lagi di acara Obat, Opini Sahabat. Saat ini bersama dengan saya ada Dr. Bregma. Siapa dia? Seorang dokter yang masih muda, ganteng, pemain saksofon juga. Dan hebatnya lagi, dia juga melayani di gereja. Kita kenalan dulu dengan Dr. Bregma. Halo, apa kabar? Dok? Halo, Pak. Ya. Kabar baik. Pak Pendeta, apa kabar? Puji Tuhan, baik, sehat juga. Kita ketemu dulu waktu di Malang ya, acara. Iya, betul. Ya. Acara Bina Kader. Oke. Naik gunung bareng. Iya, naik gunung bareng. Pengalaman yang menarik. Itu sudah berapa kali naik gunung? Atau baru pertama yang kemarin? Kalau hiking baru pertama kali itu. Oh iya. Tapi asik ya? Itu baru pertama kali. Asik. Pengen diulang gitu. Iya. Oke, boleh tahu sekarang Dr. Bregma melayani di mana? Jadi sekarang saya bertugas di Rumah Sakit Kristen Mojowarno. Jadi Rumah Sakit Kristen Mojowarno ini di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Sahabat, hari ini kita akan membahas sebuah tema yaitu Cayo Tenaga Medis ya. Memang di saat ini tenaga medis sangat membantu kita dan justru butuh dukungan dari kita semua. Boleh nggak diceritakan, Dr. Bregma kan juga melayani di Rumah Sakit Kristen Jombang ya. Kondisinya di rumah sakit, pelayanan terhadap kesehatan di tengah pandemi saat ini seperti apa sih supaya kita juga bisa tahu nih. Jadi pelayanan di rumah sakit, terutama di Rumah Sakit Kristen Mojowarno di tempat saya bertugas, tetap berjalan seperti biasa, seperti sebelum adanya pandemi ini. Jadi pelayanan mulai dari garda terdepan, unit gawat darurat, kemudian poli, hingga bahkan ruang operasi, semuanya berjalan dengan normal, berjalan seperti biasa. Kami tetap melayani pasien yang datang. Jadi ya karena memang kami bergerak di dunia kesehatan, ini adalah dunia yang ibaratnya menjadi tokoh utama, sorotan utama di masa pandemi ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang lain mungkin ada yang kantornya tutup sementara atau mungkin kerja di rumah, kalau kami kan tenaga medis, tenaga kesehatan nggak bisa kayak gitu. Jadi kita tetap bekerja seperti biasa, pelayanan tetap berjalan seperti biasa. Cuma memang ya ada beberapa perbedaan yang terjadi. Misalnya seperti sekarang jumlah angka kunjungan rumah sakit mulai menurun. Yeah. Jadi jumlah pasiennya bisa dibilang tidak sebanyak dulu sebelum pandemi. Yeah. Dan saya rasa ini nggak cuma di rumah sakit saya, tempat saya bertugas saja, tapi di rumah sakit yang lain pun juga demikian. Yeah. Ada banyak sekali faktornya sih, Pak. Mungkin salah satunya ya masyarakat ibaratnya mereka lebih dalam tanda kutip takut. Iya, rasanya kan juga periksa ke rumah sakit karena takut terpapar
sempat ada juga yang bilang nih ke saya, jadi ke rumah sakit itu kayak ke tempat yang angker gitu ya, yang menakutkan Betul, gitu kan. betul, Sebenarnya mau betul, periksa, betul, tetapi di sisi lain juga menjadi tempat yang cukup mengerikan untuk didatangi begitu. betul, betul, ya, ya betul. Padahal ya, ya sebenarnya pandangan seperti itu ada betulnya, karena semakin kita datang ke tempat-tempat yang rawan, salah satunya juga di rumah sakit ya, kemungkinan untuk terpapar akan lebih besar daripada ketika di rumah Ya. ya. Tapi tentu ada hal-hal yang perlu kita perhatikan, ada faktor-faktor yang membuat kita tetap harus pergi ke rumah sakit, misalnya memang kalau memang kondisinya gawat, atau misalnya memang sakit kronis yang butuh kontrol, butuh tetap diawasi oleh tenaga medis. Nah, pasien-pasien seperti itu memang mesti tetap ke rumah sakit, mau nggak mau. Udah nggak bisa di apa ya, dalam bahasa Jawa udah nggak bisa diempat lagi, harus segera periksa gitu kan, walaupun sebenarnya Iya, situasinya ya betul, cukup betul. membahayakan dan mengerikan, tapi mau gimana tetap harus periksa. Ya, Kadang-kadang betul. di situasi itu juga yang Ya, aduh betul. kasihan juga begitu, orang-orang yang memang masih butuh perawatan, bahkan yang kontrol-kontrol begitu kan juga Mm-mm. merasa ada rasa was-was gitu. Ya, Nah, lalu betul. kira-kira di situasi yang saat ini terjadi, ada keresahan nggak dari tenaga medis ketika harus melayani pasien-pasien begitu? Ya memang nggak harus pasien COVID juga sih, juga pasien-pasien yang lain. Sebelumnya untuk disclaimer, saya harus sebutkan di sini bahwa memang saya bukan dokter yang langsung menangani pasien COVID, Ya, tapi seenggaknya saya saya punya rekanan, saya teman cerita di sana sini yang memang mereka menangani kasus COVID. Ya intinya sebenarnya banyak keresahan yang kita alami, baik itu tenaga medis yang langsung melayani pasien COVID dan yang tidak langsung melayani pasien COVID. Yang pertama kan jelas kami benar-benar dalam tanda kutip berkorban. ya, Meskipun saya pribadi saya tidak melayani pasien COVID secara langsung, tapi dengan saya tetap melayani di poli, misalnya ketemu dengan pasien, saya kan juga nggak tahu apakah pasien yang saya hadapi membawa virus atau tidak. ya, Jadi tetap kami terpapar dengan resiko-resiko tersebut. Jadi salah satu keresahannya ya kami tetap harus menjaga kesehatan di tengah kami tetap harus melayani pasien yang begitu banyaknya. Maksudnya yang kita juga nggak tahu itu dari mana, membawa virus atau enggak ya. Jadi itu sih yang utama. Terus yang kedua juga seperti isu-isu yang berkembang akhir-akhir ini, ketika beberapa tenaga medis itu ditolak oleh masyarakat. Oh iya betul itu, kasihan Yang banget itu dengarnya ya. ini bukan hanya di TV atau di mana, tapi ini benar-benar kasus yang real, memang ini terjadi. Bahkan di rumah sakit tempat saya bekerja, di situ ya ada beberapa masyarakat yang memang memandang, wah ini petugas medis, ini tenaga kesehatan, jadi saya harus menjauh, jaga jarak. Iya. Padahal ya kita juga nggak kontak dengan pasien COVID, kita nggak melayani pasien COVID, nggak bersentuhan bertatapan langsung, tapi tetap tenaga medis dicap sebagai orang-orang yang pembawa virus, begitu. Padahal protokol-protokol kesehatan sudah kami kerjakan semuanya. Ketika kita pulang juga, ibaratnya ketika kami meninggalkan rumah sakit, kami sudah kondisi yang bersih seperti masyarakat pada umumnya di luar sana. Ya. Tapi tetap bahwa tenaga medis itu mendapat cap pembawa virus. Ada satu cerita unik ketika teman ada yang dia waktu itu, ini masih awal-awal pandemi, jadi belum seheboh sekarang, masih awal-awal ketika
mereka masih pulang dengan seragam rumah sakit, kemudian isi bensin di pom bensin. Petugas yang mengisi bensinnya itu apa ya, semacam ya memberikan respon yang kurang mengenakan gitu. Karena ya kami bawa identitas rumah sakit dan petugas medis sehingga mereka menghindar. Padahal kan mestinya nggak perlu segitunya. Iya. Padahal memang yang agak susah itu kan karena kita tidak tahu mana orang yang datang berobat itu positif atau tidak tahu, tetapi tenaga medis semua sudah berjaga-jaga, mungkin termasuk tetap memakai APD meskipun tidak merawat pasien COVID begitu kan. Betul. Tapi memang betul-betul situasi ini membawa dampak yang luar biasa di tengah masyarakat. Tapi menurut saya apa yang disampaikan Dr. Bregma memberi wawasan, artinya dari tenaga medis sendiri juga sebenarnya punya keresahan seperti itu. Jadi mereka sudah berkorban, mereka sudah berusaha untuk menjaga diri, waspada, ya maka sebenarnya mungkin bisa diterima ya, begitu ya, tidak menerima sikap-sikap yang buruk seperti itu. Harus dipahami bersama, mungkin seperti itu ya Dok ya. Betul sekali. Itu masih buat yang belum menangani kasus COVID. Beda lagi kalau yang menangani kasus COVID. Ya, pasti lebih parah lagi. Saya dengar juga sepertinya ketika mereka bertugas begitu, mereka juga seperti di karantina begitu ya. Jadi mungkin nggak boleh langsung pulang ke rumah, ketemu dengan keluarga, harus dikarantina dulu, baru bisa pulang. Saya membayangkan kalau saya ada di sana begitu, sebagai seorang ayah begitu, wah kangennya luar biasa tuh sama anak ya. Gimana nggak bisa ketemu anak berapa hari, mungkin 2 minggu, 3 minggu, bahkan ada yang sempat bilang sampai sebulan nggak ketemu. Itu menurut saya juga pengorbanan yang luar biasa dari tenaga medis. Betul. Ya, jadi itu baru secuplik karena sebenarnya isu itu lebih besar lagi sebenarnya daripada itu, dari hanya sekedar nggak bisa pulang dan lain sebagainya. Karena kadang penerimaan dari masyarakat pun akan sangat berbeda. Tetangga-tetangganya yang tahu bahwa di rumah X itu ada tenaga medis, kok nggak pulang-pulang selama berminggu-minggu. Oh, di tempat dia bertugas menerima pasien COVID, jangan-jangan dia petugas medis untuk pasien COVID, sehingga akhirnya yang dikucilkan bahkan bukan hanya si tenaga medis, tapi satu keluarga, satu rumah itu dikucilkan. Jadi kondisinya serumit itu. Itu yang mungkin harus kita pahami juga ya dari sisi masyarakat ya, memahami situasi kondisi para tenaga medis. Ya, betul. Lalu menurut dokter di tengah situasi ini, ada nggak sisi positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat terkait dengan bidang kesehatan? Banyak Pak. Banyak yang bisa diambil. Ya, seperti orang-orang bilang, dalam suatu kondisi yang buruk sekalipun, pasti ada sisi positif yang bisa diambil, ya kan Pak? Ya. Nah, untuk di masa pandemi ini ya, salah satunya masyarakat jadi bisa lebih hidup bersih. Seenggaknya tahu dari hal yang paling sederhana seperti cuci tangan. Sekarang di mana-mana sedia cuci tangan ya, sarana cuci tangan ya. Iya, betul. Termasuk di gereja, biasanya cuci tangannya di dalam toilet, sekarang di depan halaman gereja. Di luar, di depan. Ada. Di setiap halaman rumah ada, di setiap depan toko juga ada. Iya, betul. Dan ini bercandaan saya sama teman-teman, kami tuh mikir, ternyata orang Indonesia itu, ya ini anekdot aja ya, ternyata orang Indonesia itu butuh 70 tahun lebih baru bisa cuci tangan. Jadi
Ini hal yang sangat sederhana sebenarnya, dan kita emang dari dulu, dari waktu kita belajar di kedokteran, kami emang selalu diwajibkan untuk menggalakkan cara hidup bersih, dan yang paling sederhana adalah cuci tangan. Mungkin dulu ketika kami memberi edukasi, hal seperti ini kan dianggap remeh. Alah, cuma cuci tangan aja, siapa yang nggak bisa gitu. Tapi sekarang dengan kondisi seperti ini, orang jadi lebih aware bagaimana cara cuci tangan yang benar. Gitu. Itu baru satu. Yang kedua, etika batuk. Jadi orang batuk nggak sembarangan. Orang Indonesia terkenal suka buang ludah di mana-mana. Ya. Dikit-dikit, cuih-cuih di sana-sini, sekarang jadi lebih tahu. Ya sebenarnya takut sekarang mau bersin, mau batuk di depan umum jadi takut. Dulu jadi sembarangan takut. gitu ya. Dulu sembarangan. Iya, dulu sembarangan. Takut gitu. Tempat ada tulisan Betul. bersin di tempat ini kami hajar. Kan Serem. jadi ngeri, memang luar biasa Ngeri. dampaknya corona ini ya. Tapi memang betul apa yang dibilang dokter, orang terus jadi aware, mau batuk, mau bersin, meludah itu jadi betul-betul diwaspadai begitu. Ya, dan masih banyak lainnya, seperti sekarang orang jadi olahraga, jadi baca. Yang saya temukan itu sekarang orang jadi baca, jadi update ilmu-ilmu tentang kesehatan, bagaimana dia harus menjaga kesehatannya, tentang nutrisinya, dan lain sebagainya. Ya, awareness itu tadi sih, yang luar biasa meningkat di tengah masyarakat sekarang. Dan itu adalah hal yang sangat positif yang bisa diambil dari pandemi ini. Nah, mungkin di tengah situasi yang sekarang, setahu saya kan juga kebutuhan rumah sakit itu khususnya juga yang menangani pasien COVID itu semua butuh APD, alat pelindung diri, hazmat, masker, Google Glass, Betul. dan lain sebagainya. Nah, tapi menurut dokter kebutuhan yang paling utama tenaga medis itu apa? Selain dari segi alat. Menurut saya bantuan yang paling penting dari masyarakat adalah kepedulian. Kepedulian ini bisa peduli terhadap sesama dan peduli terhadap tenaga medis yang bertugas. Karena ya seperti yang tadi, isu-isu yang berkembang itu sangat terasa sekali ketika kami harus pulang dan hidup di tengah masyarakat. Stigma-stigma negatif itu masih mereka simpan. Kemudian selain kepedulian, juga support dari mereka, doa-doa, dan lain sebagainya. Itu penting sekali buat kami, karena kami kan di sini tenaga medis bukan hanya mengeluarkan tenaga, tapi kami juga mengeluarkan pikiran, emosi, dan lain sebagainya. Sehingga kalau kitanya juga stres, hidup di tengah masyarakat, dihimpit sana-sini, hidupnya nggak tenang, terus kami juga harus tetap melayani di rumah sakit, tentu akan memperburuk kondisi. Padahal kan sekarang jumlah pasien positif coronanya nggak terbendung, sedangkan tenaga medis juga yang kita tahu banyak yang berguguran dan lain sebagainya, sehingga menurut saya support dari masyarakat itu hal yang sangat penting. Ya, jadi support, dukungan, kepedulian, ya, itu yang paling dibutuhkan sebenarnya ya. Betul, betul. Karena kami nggak bisa sendirian, kami juga butuh bantuan dari masyarakat, dan bantuan itu bukan hanya sekedar APD dan sebagainya, tapi ketika masyarakat itu bisa saling memberitahu satu sama lain, pentingnya stay at home misalnya, atau pentingnya cuci tangan, pentingnya menjaga jarak, dan lain sebagainya, itu akan sangat membantu bagi kami sebenarnya. Iya. Kita belum tahu nih sampai kapan ya pandemi corona ini berjalan. Mungkin ada saran dari Dr. Bregma untuk kami, baik sebagai jemaat maupun masyarakat, apa nih
kita tidak tahu nih sampai kapan begitu. Bahkan sudah muncul istilah new normal. Betul. Nah, Iya. bagaimana mungkin dari sisi kesehatan menerjemahkan new normal itu supaya kami dari baik jemaat maupun masyarakat juga bisa menyambut hal itu. Ya meskipun masih dipersiapkan ya new normal ini oleh pemerintah Ya, begitu kan. betul. Hmm. Hmm. Ya, yang utama yang harus kita lakukan ya tetap berdoa, karena ya kita nggak tahu, betul seperti yang tadi Bapak Pendeta katakan, kita nggak akan pernah tahu kondisi seperti ini berakhirnya kapan, sehingga yang bisa kita lakukan utamanya kita tetap memohon pada Tuhan, kalau boleh memang pandemi ini segera berakhir, kita juga tetap diberikan kesehatan dan kekuatan. Selain itu, the new normal yang bisa kita adaptasi untuk kehidupan kita dari sisi kesehatan adalah ya seperti yang tadi kita sudah bahas, bahwa ya awareness kita harus segini gitu. Jangan sampai ketika pandemi ini berakhir, ibaratnya level awareness kita jadi kita turunkan, kita jadi sembrono lagi, kita jadi nggak peduli masalah kesehatan lagi, hidupnya sembrono, kotor, dan lain sebagainya. Ya, kita harus set ini sebagai titik acuan kita. Bahwa ya, kemana-mana kita harus cuci tangan. Sebelum makan, sebelum bersentuhan, kita cuci tangan. Setelah bersentuhan, kita cuci tangan. Gitu. Olahraga yang rutin, makan makanan yang sehat, dan lain sebagainya. Ya, itu hal-hal yang bisa kita lakukan. Meskipun ya memang banyak pro kontra di luar sana, karena terlalu lama sehingga pendapatan berkurang dan lain sebagainya. Ya, tetap hal ini perlu disyukuri sih. Tetap hal ini perlu disyukuri, dijalani, dan ya berharap semuanya bisa segera berakhir. Gitu. Pastinya, itu harapan kita semua ya. Ya, jadi buat para sahabat, ini ada hal yang berharga dari Dr. Bregma, bahwa kita sangat bersyukur, berterima kasih para tenaga medis sudah mengorbankan diri, berjuang demi membantu situasi wabah corona ini supaya semakin lebih baik, para pasien yang positif juga semakin banyak yang sembuh. Maka kita bersyukur untuk kehadiran mereka, dan tentu tugas kita adalah memberi support, memberi semangat ya, supaya mereka yang sampai saat ini dan seterusnya berjuang itu juga merasakan bahwa kita ini berjuang bersama, berjalan bersama. Begitu ya, Dok ya. Sehingga mereka nggak merasa berjalan sendiri, atau bahkan ada situasi-situasi seperti tadi tuh sampai ditolak-tolak dan sebagainya. Maka ini menjadi perhatian kita. Mari kita doakan para tenaga medis supaya tetap semangat, kuat, dan diberi kesehatan ya. Jadi Cayo tenaga medis ya. Terima kasih, Dr. Bregma yang sudah boleh ngobrol, memberikan opini di bidang kesehatan untuk para sahabat GKI. Semoga Dr. Bregma tetap diberi kekuatan, kesehatan, dan disertai oleh Tuhan di tengah tugas pelayanannya di bidang kesehatan. Amin. Terima kasih. Semoga Pak Pendeta dan juga jemaat yang menonton boleh senantiasa diberi kesehatan. Oke. Sampai jumpa, Dokter. Semoga kita naik gunung lagi. Siap. Kalau naik gunung bilang-bilang, Pak. Saya tertarik sekali naik gunung lagi. Baik, para sahabat GKI, demikian topik Cayo tenaga medis. Ya, kita akan ketemu di topik selanjutnya. Sampai jumpa. Tuhan memberkati. Jangan lupa untuk tetap sehat.